yang dimana seorang wanita mengalami tekanan darah tinggi yaitu hipertensi yang baru muncul setelah kehamilan melewati usia 20 minggu. Gejala preeklamsi meliputi tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin yaitu proteinuria, dan adanya kelainan pada organ tubuh seperti hati ataupun juga ginjal. Jika preeklamsia tidak ditangani dengan baik, dapat berkembang menjadi eklamsia. Preeklamsia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, preeklamsia disertai dengan gejala yang berat, dan juga preeklamsia tidak disertai gejala yang berat. Yang pertama ada preeklamsia tanpa disertai dengan gejala berat. Tanda dan gejalanya yaitu yang pertama ada hipertensi, tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mmHg pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 15 menit pada lengan yang sama. Yang kedua ada proteinuria positif, melebihi 300 mg dalam 24 jam atau tes urin dipstik lebih dari +1. Lalu yang ketiga, jika proteinuria negatif, hipertensi dapat disertai adanya salah satu gangguan organ. Yang pertama ada trombositopenia. Trombosit kurang dari 100.000 per mikroliter. Lalu selanjutnya juga ada gangguan ginjal. Ginjal itu yang terjadi gangguan itu kreatinnya lebih dari 1,1 mg per dl atau didapatkan peningkatan CR serum dari sebelumnya pada kondisi yang tidak ada kelainan ginjal. Lalu selanjutnya ada gangguan neurologis. Gangguan neurologis contohnya yaitu seperti stroke, nyeri kepala, gangguan visus, selanjutnya juga ada edema pulmo. Lalu yang terakhir ada juga gangguan janin seperti oligohydramnion atau fetal growth restriction. Lalu untuk tata laksananya diberikan obat antihipertensi yaitu nifedipin 3 kali 10 mg dari golongan CCB. Yang selanjutnya metildopa 3 kali 500 mg atau dari golongan alpha agonis. Preeklamsi dengan gejala berat yaitu kondisi di mana seorang ibu hamil mempunyai tekanan darah tinggi dengan sistolnya lebih dari 160 mmHg dan juga diastolnya lebih dari 110 mmHg. Pada kondisi ini juga disertai dengan adanya kerusakan pada organ target ibu. Kemudian untuk menanganinya kita bisa memberikan MGSO4, yaitu ada 3 dosis di sini. Yang pertama adalah dosis awal, yaitu 4 gram dengan bolus pelan selama 5-10 menit. Kemudian yang kedua ada dosis rumahan, yaitu 1 gram. Targetnya diberikan 24 jam setelah proses persalinan. Kemudian yang ketiga adalah dosis tambahan, yaitu 2 gram diberikan dengan bolus pelan selama 5-10 menit. Untuk maksimal pada dosis ini bisa diberikan hanya 2 kali apabila terjadi kejang berulang. Nah, sudah dijelaskan bahwasanya preeklamsia sangat berisiko pada ibu hamil, maka dari itu perlu dilakukan screening preeklamsia untuk mendeteksi dan mendiagnosis ini sejak dini sehingga dapat dilakukan pemantauan lebih cermat dan juga penanganan penyakit yang lebih efektif. Screening preeklamsia ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada layanan primer, yang kedua layanan sekunder, dan yang ketiga layanan tersier. Pada layanan primer akan dilakukan pemeriksaan yaitu dengan riwayat penyakit lama seperti preeklamsia, hipertensi kronis, diabetes mellitus, penyakit ginjal, dan juga penyakit jantung. Yang kedua akan dilakukan menghitung indeks massa tubuh ibu. Jika hasilnya lebih dari 30 atau obesitas, maka hal itu menunjukkan bahwasanya ibu tersebut lebih berisiko mengalami preeklamsia. Yang ketiga, menghitung MAP, yaitu dengan menghitung sistolik ditambah 2 diastolik dibagi 3. Jika hasilnya lebih dari 90, maka ibu tersebut lebih berisiko mengalami preeklamsia. Yang keempat, dilakukan pemeriksaan ROT atau roll over test dengan menghitung perbandingan tekanan darah ibu pada saat posisi supin atau terlentang dan miring ke kiri. Jika hasilnya lebih dari 15 mm air raksa, maka ibu tersebut lebih berisiko mengalami preeklamsia. Selanjutnya, pada layanan sekunder dan tersier akan dilakukan pemeriksaan DV arteri uterina.
Nah, jika pada hasil pemeriksaan screening preeklamsia menunjukkan hasil bahwasannya ibu lebih berisiko mengalami preeklamsia, maka akan diberikan low dose aspirin 1 kali 8 mg sampai dengan 150 mg per hari dan melakukan kontrol rutin. Jika hasil screening preeklamsia menunjukkan hasil bahwa preeklamsia negatif, maka akan dilakukan pemeriksaan rutin. Jika preeklamsia ringan, akan dilakukan terminasi selama 37 minggu. Jika preeklamsia berat, akan dilakukan pengobatan MRS atau konservatif dan juga terminasi. Jika sudah terjadi eklamsia, maka akan dilakukan stabilisasi dan terminasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi preeklamsia. Yang pertama, ada kelainan vaskular plasenta, yaitu ketidakmampuan trofoblast menginflasi jaringan sekitar arteri spiralis menyebabkan arteri spiralis menjadi kaku dan juga menjepit. Sehingga akan terjadi gangguan sirkulasi aliran darah dari ibu ke janin atau teori remodeling arteri spiralis. Yang kedua, ada ischemia plasenta radikal bebas dan disfungsi endotel, yaitu kegagalan remodeling inflasi arteri spiralis menyebabkan iskemia plasenta dan menyebabkan keluar oksidan atau radikal bebas. Selanjutnya, intoleransi imunologik antara ibu dan janin. HLA-G menurun berfungsi pada pasien preeklamsi. Adaptasi kardiovaskuler terjadi peningkatan bahan-bahan vasopresor. Genetik telah terbukti bahwa pada ibu yang mengalami preeklamsi 26% anak perempuan akan mengalami preeklamsi pula, dan 8% anak menantu mengalami preeklamsi. Defisiensi gizi dan stimulus inflasi. Pada preeklamsi terjadi peningkatan stres oksidatif, produktif debris, apoptosis, dan nekrotik trofoblast, sehingga reaksi inflamasi dalam darah ibu sampai menimbulkan gejala preeklamsi. MgSO4 diberikan kepada ibu hamil dengan preeklamsia gejala berat dengan kriteria yang pertama RR normal 16-24 kali per menit, yang kedua ada antidotum sialgluconat, kemudian yang ketiga refleks patella positif, dan yang keempat produksi urin normal lebih dari 30 cc per kilogram berat badan per jam. Bu Bidan, ya, Bu Bidan lagi tolong saudara saya Bu Bidan. Bu Bidan. Baik, sebentar saya panggilkan bidannya dulu ya. Duduk dulu. Ya, terima kasih Bu Bidan. Bu Bidan, ada pasien baru, sudah ditunggu. Oh iya, ke saya temui. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Vandina. Keluhan yang Ibu rasakan apa nggih? Jadi keluhan saya tuh pusing, terus mata saya tuh kunang-kunang, tapi kunang-kunangnya tuh dari tadi pagi. Iya Bu Bidan, kakak saya ini pusingnya sudah dari kemarin Bu Bidan. Penanganan kegawat daruratan maternal dalam penatalaksanaan pasien yang mengalami preeklamsia dengan hasil anamnesa pasien mengalami nyeri kepala yang hebat, mata berkunang-kunang atau pandangan kabur, kemudian didapatkan odem pada ekstremitas bawah dan atas, dan ada odem pada bagian wajah. Nah, langsung saja maka bidan akan melakukan penatalaksanaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan darah. Langkah awal untuk melakukan pemeriksaan yaitu cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah. Akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama yaitu kita akan memakai handscoon terlebih dahulu. Baik, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh bidan tadi, jadi dengan tekanan darah 150/90 mmHg dan dengan keluhan ibu, kepala pusing, dan juga mata kunang-kunang dengan usia kehamilan 25 minggu, dapat dikatakan pasien tersebut mengalami preeklamsi. Jadi, bidan akan melakukan pemberian MgSO4. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemberian MgSO4 dengan dosis awal yaitu 4 gram. Pemberian MgSO4 melalui vena. Yang pertama kita beritahu ibu terlebih dahulu apabila dalam pemberian MgSO4 selama 5-10 menit ibu akan merasakan panas.
Permisi Ibu, saya akan memberikan MgSO 4 melalui selang infus Ibu. Ibu akan merasakan panas nggih? Kita tunggu 5 sampai 10 menit. Baik, selanjutnya kita akan menunggu hasil reaksi dari pemberian MgSO 4. Apabila tidak ada perubahan, kita akan memberikan kembali MgSO 4 dengan dosis tambahan. Dan selanjutnya yaitu kita akan merapikan alat. Lepas handskun secara terbalik, taruh di bengkok. Baik, itu tadi serangkaian pemberian MgS 4 pada ibu yang mengalami preeklamsia.